dengarkan saya. Oke? Oh. Saya minta dalil di mana Adam mewariskan dosa berdasarkan kitab Taurat. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. tanya firman Tuhannya. Oke, lalu firman Tuhan itu seperti apa coba? Saya mengatakan bahwa Umar bin Khattab dengan Kalau firman Tuhan, jangan kau bahas Al-Quran. Ini bukan, Al-Quran tidak membahas dosa waris. Ya, Yang membahas dosa waris itu agamamu. Kami nggak ada dosa waris. Si Kongkon membuat ayat, kau mengatakan bahwa itu bukan. Saya mengatakan samamu, kami umat Islam tidak diajarkan dosa waris. Paham gak sih? Di Islam gak ada dosa waris. Nah, kamu yang menganut, kamu yang memfitnah. Paulus yang memfitnah. Paulus memfitnah. Adam mewariskan dosa. Nah, saya tuntut pertanggungjawaban. Di mana di kitabnya Yahudi? Di mana di kitabnya Yahudi dikatakan Adam mewariskan dosa? Itu loh. Kenapa susah kali kau terima pertanyaan saya? Aku udah jelasnya. Aku udah bilang baca Roma. Ayatnya udah jelas. Iya, justru pernyataan di Roma itu yang saya cari pertanggungjawabannya. Di mana? Di mana itu fitnahan Paulus itu tertulis? Itu kan karangan Paulus yang mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa. Nah, Paulus dapat ilmu dari mana? Itu yang saya pertanyakan. Oke, Paulus di dalam agamamu. Ya, Paulus di dalam agamamu. Paulus itu utusan Allah SWT. Kenapa lari ke agama saya? Kenapa lari ke agama saya? Di agama saya tidak ada dosa waris. Iya, karena kamu takut dibahas kitabmu. Karena kalau dibahas hancur lembur. Kau tahu nggak? Ya, saya udah pelajari kitabmu semua ya. Yang saya pertanyakan masalah dosa waris, Cak Ayu. Adam dituduh mewariskan dosa. Saya bertanya, itu ucapan siapa? Paulus. Nah, dari mana Paulus mendapatkan ilmu itu? Sedangkan Bapak tidak pernah mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa. Gitu loh yang dipertanyakan. Nah, silakan. Sekarang ya, kalau kamu tidak mengakui Paulus apa yang dituliskan ya, berarti sama saja kau tidak mengakui Umar bin Khattab sama Muhammad Sekongkol membuat. Kenapa larinya ke situ, ya? Umar bin Khattab, Nabi Muhammad tidak memfitnah Adam mewariskan dosa, cuman Paulus. Maka kita minta pertanggungjawaban Anda sebagai pengikut Paulus Parisi. Di mana Adam mewariskan dosa gitu loh. Yang mewariskan dosa itu bukan Adam, tapi orang Parisi yang mewariskan ke Kristen. Kenapa kamu pingin kali dosa waris? Kenapa? Ya udah. Kenapa kamu sangat ingin dosa waris? Pewaris dosa itu memang kamu, tapi menerima warisan dosanya bukan dari Adam. Kristen menerima dosa itu dari orang Farisi. Orang Farisi yang mewariskan dosa kepadamu, bukan Adam. Surat-surat Paulus ya, tetap tidak sadar. Alamak, yang kita tanyakan itu justru surat Paulusnya dapat ilmu dari mana sampai dia memfitnah Adam itu dapat dosa waris. Begitu loh, begitu sulitnya kau terima ya.
kamu juga begitu sulit ya, begitu sulit menerima Umar bin Khattab sama Muhammad membuat ayat Ya karena kita tidak pernah membaca di dalam kitabnya Yahudi kalau Adam itu mewariskan dosa. Tiba-tiba orang Parisi Paulus mengatakan itu gitu loh. kitabmu ya. Saya sekarang kaitin dengan kitab, kau terima enggak? Kitab saya tidak mengatakan Adam mewariskan dosa, Cak Saya bukan Ayu. tanyakan itu, saya bukan tanyakan itu, kau jujur dulu. Kitab saya tidak mengatakan Adam mewariskan dosa. Pokoknya makanya itu saya orang Parisi yang telah menjerat kamu. Orang Parisi yang telah menjerat kamu dengan fitnahan Adam mewariskan dosa. Tapi tidak ada dalilnya. Kenapa orang Parisi ini memfitnah Adam? Karena dia ingin menjual Yesus mati disalib nebus dosa waris. Padahal tidak ada dosa waris dari Adam. Orang Kristen menerima dosa waris itu bukan dari Adam. Orang Kristen menerima dosa waris bukan dari Adam tapi dari orang Farisi itu. Kamu pikir itu firman Allah? Ide Umar bin Khattab. Kau pernah itu? Apalah manusia ini. Apalah orang ini. Kita tidak sedang bahas Al-Quran, kita sedang bahas fitnahan bahwa Adam mewariskan dosa. Di Islam itu nggak ada yang kayak gitu. Halo. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, semangat malam. Sehat selalu Bang Zuma. Sehat. Saya fan, saya support penyupportnya. Iya, dari Kristen. Saya dari Muslim. Tapi tadi habis dari Komal pendeta tadi, barusan tadi. Iya. Terus Bang, terus. Kok lari? Kenapa sayang, kabel apa yang kita butuh? Oh, yang ini. Yang kayak gitu kan? Sabar ya teman-teman ya. Ini ada kabel-kabel. Iya, yang memfitnahkan bukan Nabi Muhammad. Kenapa lari ke Al-Quran ya? Yang melakukan pengajaran bahwa Adam mewariskan dosa itu kan Paulus. Maka dipertanyakan, dari mana Paulus dapatkan ilmu itu kan? Nah, katanya wahyu. Oke, kalau begitu mana pijakannya di kitabnya Yahudi gitu? Kan dia mengatakan Adam mewarisi dosa kan harus dari awal. Bukan dari Paulus tiba-tiba muncul ada ajaran seperti itu. Kok tiba-tiba saja mewarisi gitu. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Suma. Malam juga. Bang, saya yang kemarin minta maaf ya Bang kalau Sambung aja langsung. kemarin diskusi kita sedikit. Nih, tinggal dicabut ini nak, pindah ke situ. Ya gimana? Mohon maaf kemarin kita saya kemarin yang masuk, mohon maaf ya Bang. Kalau kemarin kita sedikit panas ya Bang. Baju kita malam ini sama Bang. Ya, Hormat. saya warna hijau muda. Anda? Sama hijau muda juga. Mata Oke, masih thank bagus you. Bang. Siap. Oke, selamat malam Bang. Malam Jadi juga. tadi pertanyaan Abang beberapa itu termasuk tentang Paulus Bang. Tadi Abang saya nyimak Abang bilang, Iya. Abang tanya di mana Rasul Adam. Paulus itu
Bukan, Oh, di ya. mana Oke. di mana Adam Mulai dari mewariskan Adam. dosa. Jadi begini bang, kalau kita bilang Adam mewariskan dosa, ini sebenarnya kita pilah-pilah dulu bang. Nanti jadi jebakan Batman ini. Enggak. Boleh tidak bang, kita pilah-pilah dulu. Silakan bernarasi, silakan. Ya. Sebentar bang. Jadi begini bang, kalau kita bicara tentang dosa bang, ini kan kalau menurut Alkitab jelas bahwa dosa itu dibawa dari sejak pertama, yaitu manusia pertama oleh Adam dan Hawa. Begitu bang. Dalam kitab Kejadian pasal 3 bang. Tadi kan bang tanya di mana itu dalilnya di pasal kitab Kejadian pasal 3 bang. Di mana tertulis di sana Manusia Adam? jatuh dalam dosa. Manusia di sini siapa? Adam kan? Iya Adam. Bukan yang lain. Kalau di dalam kitab Kejadian Adam Hawa. Iya, mereka yang makan buah pengetahuan, bukan manusia yang lain. Iya benar. Nah, terus Iya benar bang. kenapa difitnah kalau dia mewariskan dosa itu kepada keturunannya? Itu tadi bang, karena begini bang, di dalam kitab Roma tadi, di dalam Roma 5 ayat 12 itu bang, yang tadi bang sangkal bahwa kalau lagi-lagi pakai ayat dari Rasul Paulus itu sepertinya tidak bisa dibenarkan. Tetapi kemudian dalilnya itu kan menjadi jelas bang kalau kita baca bahwa oleh Adam, oleh dosa satu orang dimulai dari Adam, maka seluruh umat manusia di bumi ini menjadi berdosa. Karena kenapa bang? Karena lahir dari dalam rahim dosa, begitu bang. Jadi bisalah kita berterima bang soal satu itu. Oke. Soal satu itu kita berterima bang. Oke, itu Paulus yang ngajarkan. Ada nggak Yesus mengajarkan dosa waris? Jadi begini bang. Ada kalau nggak Yesus memfitnah Adam seperti Paulus memfitnah Adam? Jadi begini, tidak ada fitnahan di situ bang. Nah, kalau tidak ada fitnahan berarti ada dalilnya dong dari kitab Tanak. Ada mewariskan dosa. Tidak lagi-lagi bang. Kan tadi saya bilang di awal, kita pilih-pilih dulu bang. Kalau misalnya dosa bawaan bagi saya pribadi nih, zaman Yesus itu tidak ada dosa bawaan. Setiap orang memikul dosanya masing-masing bang. Tetapi yang kita bicara tadi, rujukannya adalah Tuhan Yesus yang mau menggantikan kematian semua orang itu. Oleh sebab itu, sama seperti satu orang Adam itu berbuat dosa, sehingga manusia semua yang lain lahir dari rahim dosa, makanya datanglah Yesus untuk menebus. Gitu bang, makanya kalimatnya jelas, bahwa kalimatnya jelas, oleh karena Adam satu orang itu semua orang menjadi berdosa. Oke, saya kunci di situ ya. Ajaran Kristen menyimpulkan oleh karena satu orang Adam maka seluruh keturunannya berdosa, kan gitu ya? Betul? Betul? Bagaimana bang? Oleh karena satu orang Adam berdosa, maka seluruh keturunan Adam berdosa, betul? Betul bang, betul. Itu betul bang. Oke, coba kita tarik benang merahnya. Yang dikutuk di sana antara Adam dan iblis itu siapa di antara keduanya ini? Yang dikutuk di situ siapa bang? Antara Adam dan iblis, di antara kedua makhluk ini siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yang dikutuk itu tanah ini, bumi ini, dan ular. Oke, Adam dikutuk. Adam kena hukuman, tidak dikutuk bang. Adam kena hukuman.
Akibat perbuatan dosa, semua mengalami akibat perbuatan dosa, Bang. Akibat dosa yang dilakukan, maka dia diberikan kemudian dosa juga atau hukuman. Hukuman. Dosa atau hukuman. Dosa bukan. Hukuman akibat dosa. Hukuman akibat dosa. Nah, itu masih terhitung dosa enggak? Harus ditekankan itu, Bang. Masih terhitung dosa Bang. enggak? Kalau tidak ada dosa, mana ada hukuman, Bang? Iya, maksud saya gini. Yang dikutuk di sana adalah iblis. Jadi Bang, saya ini arahkan sedikit dulu, Bang. Mohon izin, Bang. Mohon izin. Jadi begini, Bang, di dalam kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, penciptaan pasal 3, manusia jatuh dalam dosa itu akibat memakan buah pohon terlarang yang di tengah-tengah taman yang Tuhan Allah larang. Nah, di dalam Alkitab kami atau di dalam kitab kami itu urutannya sudah jelas. Nah, yang menjadi persoalan adalah Tuhan Allah menempatkan pohon itu dan memberikan larangan kepada manusia pertama itu agar jangan memakan buah pohon. Buah pohon semua yang lain boleh kamu makan, tetapi yang di tengah-tengah itu, Bang, jangan kamu makan. Nanti mati. Tapi pun padahal digoda sama si ular atau si iblis itu pun Adam dan Hawanya ternyata tidak mati kan, Bang? Tidak mati. Tetapi menerima hukumannya, Bang. Hukuman akibat dosa itu. Oke. Jadi baik. sebenarnya yang dikambing hitamkan ini sebenarnya adalah Paulus yang dikambing hitamkan. Padahal kita runut, Bang, baik-baik bahwa Tuhan Allah tidak pernah menciptakan dosa. Semua ini adalah kehendak ciptaannya sendiri, termasuk si iblis itu ciptaannya, Bang. Sehingga kalau kita bicara jangan potong-potong atau jangan putus-putus, nanti kita bingung, Bang. Catat, Bang, saya mau tanya Abang dulu. Jadi saya dengarkan aja sampai 3 jam ke depan Anda ngomong gitu. Saya diam-diam aja kayak gini, kayak anak TK di depan Anda yang blow on ini. Gitu. Izin, Bang, izin. Silakan, Bang. Jadi jangan Anda nganggap saya ini jemaat. Saya ini bukan orang Kristen. Orang Kristen itu dogma, doktrin, dogma itu makanan sehari-hari kalian. Saya ini orang berakal sehat. Catat itu. Ya, Bang, saya kan pakai Alkitab. Saya jawab pakai Alkitab saya. Oke. Sekarang yang saya pertanyakan, dosa warisnya mana? Oleh karena satu orang berbuat dosa, maka seluruh umat manusia berdosa. Itu tercatat dalam Alkitab, Bang. Itu Sudah Paulus, tadi saya sampaikan. itu Paulus yang mengatakan itu. Kenapa Paulus dikambing hitamkan, Bang? Nah, sekarang mana firman Tuhannya yang mengatakan itu? Jadi begini, Pak, Bang. Paulus adalah rasul kami, Bang. Ya, yang Paulus saya tanya rasul. Firman Tuhan yang saya pertanyakan, Bung. Kalau itu saya percaya Anda beriman kepada orang Farisi bernama Paulus. Harus, wajib, karena Paulus itu sudah dinubuatkan oleh Yesus, pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada Paulus sendiri. Yesus yang sudah menubuatkan tentang Kristen. Yesusnya yang menubuatkan kalian sebagai orang neraka. Izin, Gitu loh. Bang. Kita bedakan dulu, Bang. Farisi sendiri, Paulus sendiri, Bang. Jangan Nggak bisa. beda. Nggak bisa. Paulus itu orang Farisi. Menentang ajaran orang Farisi, Bang. Paulus sangat menentang ajaran orang Farisi, Bang. Apa ajaran orang Farisi? Apa Ajaran orang Farisi itu menekankan hukum tanpa kasih, Bang. Jikalau Oke. seseorang salah dilontari dengan batu sampai mati, Bang. Oke. Mau masuk ke Abah saja mestinya harus cuci tangan, cuci kaki, mau makan cuci tangan, cuci kaki, banyak hal, Bang. Oke, baik. Mau menyembah Tuhan saja hanya orang-orang Yahudi saja yang bisa menyembah Tuhan, orang lain tidak bisa. Makanya Paulus tentang itu, Bang. Karena kan Oke. orang Farisi itu adalah orang Yahudi, Bang. Oke, baik.
Sekarang apakah Yesus mengajarkan dosa dari Adam? Bang, pertanyaan Bang ini tidak relevan sama sekali dengan kita punya bahasan, Bang. Loh, Pertanyaannya yang jangan mana gitu, yang Bang. Anda harus Selain itu, percaya? Yang mana yang diperintahkan percaya? Yesus atau Paulus? Bang. Dosa, Bang. Tadi kan dosa waris atau bukan? Saya bilang Iya. dalam Alkitab. Yang saya Sudah menjawab tanya, itu, Bang. yang mana yang Anda harus percaya? Yesus atau Paulus? Itu dulu. Tentukan di situ dulu. Paulus berkata, namun sekarang bukan saya lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, Saya Bang. ulang lagi. Yang mana yang Anda harus percaya? Yesus atau Paulus? Saya percaya Yesus di dalam rasul-rasulnya dan nabi-nabinya dan juga orang-orang benar yang ada di dalam firman-Nya, Bang. Kalau Yesus sendiri independen, bukan melalui orang-orang itu, Anda nggak mau percaya Yesus? Dalam nama Yesus saya Enggak. percaya, Bang. Dalam nama Yesus. Maksud saya, Yesus sendiri Anda nggak percayai, harus melalui orang-orang yang Anda sebutkan tadi. Mereka itu perantara, Bang. Ya, saya tanya, kan Yesus mereka pengajar, itu. kan Yesus guru, Yesus manusia, dia penginjil. Anda Saya tidak bisa percaya Tuhan Allah Yesus dalam Yesus Kristus, Bang. Saya percaya Tuhan Allah Saya Yesus tanya Kristus. sama Anda tanya, Anda percaya Yesus atau Anda percaya orang-orang ini tentang Yesus? Jadi jelas, Bang, saya percaya Yesus, Bang. Nah, Sudah, kalau Bang. Anda percaya Yesus, tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan Adam mewariskan dosa. Loh, Bang, gimana kita kalau mau bisa berterima kalau ayat firman yang kita sampaikan, Bang, tidak mau terima, Bang? Gimana, Bang? Saya udah terima Jadi tadi. tidak bisa Paulus diterima. mengajarkan Roma 5:20. Oke ya. Sekarang Yesus mengajarkan di mana itu? Dosa Adam diwariskan. Yesus mengajarkan di mana? Bang, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, itu Setiap tahu. orang Itu yang tahu. Nah, percaya sekarang kepadaku, Nah, jangan sekarang takut. mana ucapan Yesus tentang dosa waris dari Adam supaya kita Mana percaya? apanya, Bang? Mana ucapan Yesusnya? Dia kan yang jalan keselamatan, bukan Paulus. Ucapan Yesusnya mana? Sinyal mungkin. Ayo Bung. Yesus jalan keselamatan dan hidup. Sekarang sebagai jalan keselamatan dan hidup, mana ajarannya mengatakan ada mewariskan dosa? Mana? Tadi kan saya sudah bilang jawabannya, Bang. Di mana jawabannya? Tadi kan saya sudah bilang Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai hidup, di mana dia mengajarkan ada mewariskan dosa? Jadi begini, Bang, bukan dia mengajarkan Adam mewariskan dosa, tapi dia berkata demikian, Bang. Ya, Kalau mengajarkan Adam mewariskan dosa itu sedikit keliru, agak berbeda, agak melenceng sedikit, Bang. Itu pengertiannya nanti agak berbeda, Bang. kan Paulus Salah yang itu, Bang. mengatakan, Keliru Paulus maksud mengatakan, oleh karena satu orang dosa menjalar ke dunia. Ajaran Yesusnya mana yang mengatakan itu? Paulus menyampaikan perkataan itu, Bang. Paulus menyampaikan perkataan itu sesuai dengan firman Tuhan, kan, Bang. Mana firman Kan lewat Tuhannya? perantara, Bang. Mana Bagaimana, firman Bang? Tuhan? Mana firman Tuhannya? Mana firman Tuhannya yang mengatakan itu? Kan ini firman Tuhan. Ini kan sudah disampaikan dalam firman Tuhan tadi. Loh, yang mana yang penerima firman Tuhan ini, Paulus atau Yesus?
Bang, kita ini bang, kita kan ikut Alkitab kita bang, kita kan pakai data ya Alkitab bang. Ya, saya tanya dari Bible Anda itu. Dari Bible Anda, ada nggak ucapan Yesus yang mengajarkan pengikutnya bahwa Adam mewariskan dosa? Ada nggak? Jadi kalau ucapan Yesus Adam mewariskan dosa itu tidak ada bang. Tidak ada. Tidak ada. Mau ada Yesus berkata demikian pada zaman itu bang. Tidak ada kan? Tapi oleh karena rasul-rasul menjelaskan hal itu bang. Iya, dari mana rasul-rasul ini Pada terima? Sekarang saya bertanya bang, ketika Yesus ada di dunia, sekarang saya bertanya abang, ketika Yesus ada di dunia, apakah ada orang yang mempertanyakan hal itu sehingga Yesus menjelaskannya? Ada tidak bang? Yesus mengajarkan kalau orang Farisi mewarisi dosa bukan dari Adam, tapi Benar bang. Benar, saya setuju. tapi dari angkatan jahat ini menerima dosa dari pertumpahan darah yang dilakukan terhadap nabi-nabi. Mereka mewarisi dosa. Di ayat di mana bang? Ayatnya di mana bang? Ayatnya di mana bang? Dalilnya di mana bang? Matius 23 nomor 32 sampai 36. Nah, itu baru betul. Jadi jadi Berapa bang? Matius Matius berapa, bang? 23 Matius 23 berapa bang? 32 sampai 36. Orang Farisi 32. mewarisi dosa akibat dari pertumpahan darah yang terjadi terhadap nabi-nabi yang mereka bunuh dan mereka salibkan. Nah, gitu baru betul, Bang Suma. Jadi gini bang, Dari tadi begini terus. Yesus mengecam ahli Taurat, dia punya judul bang, judul di pasal 23 itu, Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi Sebagai- benar bang, sebagai bahasa ini, pewaris. kata ini, kalimat Sebagai untuk pewaris orang-orang dosa. Farisi. Maka baca dalilnya. Dia mengecam sebagai keturunan pewaris dosa. Iya, Bang. Tapi bukan dari Adam. Baca dalilnya, Bang. Baca. Baca dalilnya. Oke bang, beta saya baca. Iya, silakan. Saya baca. 32. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesa di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Sakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Nah, Angkatan itu bang. Angkatan itu pada sekarang zaman itu, bang. Anda paham dalilnya? Bang. Anda sudah paham Dalil saya dalilnya? paham. Saya paham. Apa yang Anda Paham, pahamkan Bang, di situ? paham. Apa maksudnya dalil itu? Dalilnya adalah Yesus berkata kepada angkatan ini, angkatan sekarang yang Yesus berada bersama mereka, yaitu angkatan orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu membenarkan diri tapi tidak punya kasih bang. Kok Suka dipelintir? membunuh, bahkan sampai membunuh Yesus bang. Apa Bahkan sampai akibat? membunuh Yesus. Apa akibatnya karena membunuh Yesus? Apa akibatnya? Orang Farisi ini akibatnya apa kepada mereka? Ayo, akibatnya apa? Sampai sekarang ini bang, di Israel sana mereka tidak menerima Yesus. Nah, Akibatnya mereka tidak bisa selamat. Akibatnya Tidak bisa Anda, selamat bang.
Berarti dia orang neraka bukan? Iya, tidak bisa selamat. Apa yang Yesus bicara ini benar bagi mereka orang Farisi dan ahli Taurat. Angkatan itu bang, di sini Baik, angkatan itu bang, baik, angkatan zaman itu bang, baik, jahat bang, sampai baik, Tuhan mereka baik, baik, baik. Pertanyaannya, siapa yang Lu mewariskan ahli dosa? Taurat dan orang Farisi tidak bisa mengerti tentang bahasa Yesus. Siapa yang mewariskan Yang paling jahat dosa? itu orang ahli Taurat dan orang Farisi. Siapa yang mewariskan dosa? Adam atau pembunuh? Kamu mau diskusi atau kamu mau Jadi begini berkhotbah? bang, Kamu mau berdiskusi Ya, atau mau berkhotbah? siap. Kalau mau berdiskusi, terima pendapat orang. Jangan bicara sendiri. Saya bukan orang Kristen yang bisa kebodohi. Saya orang Islam. Oke? Dalil yang Saya saudara... juga orang Kristen yang tidak bisa dibodohi bang. Saya nggak bisa, Gitu, saya nggak Bang. bisa membodohi Iya, Anda. Saya tidak membodohi Anda. Saya justru mau menyadarkan Anda dari kebodohan Anda. Di mana letak kekurangannya bang? Di mana letak kekurangannya bang dari pernyataan tadi? Makanya dengarkan saya. Pernyataan Yesus tadi, yang mewariskan dosa Adam atau para pembunuh nabi-nabi. Oleh karena Adam berbuat dosa di awal, maka semua Adam manusia lagi, ini berdosa Adam karena lagi, Adam lagi. Kau ini keturunan iblis memang. Karena hanya keturunan Bang, iblis jangan yang kita memusuhi bilang Adam. iblis. Loh, Katanya di mau situ berterima. Aku bilang saya iblis. Gimana, Bang? dengar. Yang memusuhi Ini kita mau Adam, berterima bilang saya iblis bang. Bukan saya iblis dong kalau begitu bang. Jangan. yang memusuhi Adam keturunan Adam atau keturunan iblis? Kutanya dulu kau. Ini kan sudah berbeda bang. Enggak, saya tanya, kau jujur dulu. Yang memusuhi Adam, keturunan Adam atau keturunan iblis? Pertanyaan ini yang tepatnya bagaimana bang? Yang memusuhi Adam, keturunan Adam atau keturunan iblis? Aku kan sudah bilang, kamu keturunan iblis. Saya Saya bukan pertanggungjawabkan. keturunan iblis bang. Ya sudah, aku tanya. Kalau Di mana begitu, diri- yang memusuhi Adam, Di mana aku tanya. dalilnya saya keturunan iblis bang? Makanya aku tanya Sekarang dulu. saya tanya di mana dalilnya saya Makanya keturunan jawab pertanyaan saya. Yang memusuhi Adam, keturunan Adam atau keturunan iblis? Jawab. Jawab. Jujur. keturunan Keturunan iblis. Keturunan iblis. Sekarang kau merasa nggak memusuhi Adam? Tidak bang. Nah, kalau tidak, Tidak. kenapa kau memfitnah kalau Adam mewariskan dosa? Lu tidak ada bukti saya memfitnah bang? Lah, Gimana Anda saya memfitnah mengatakan, Adam? Anda mengatakan bahwa Itu Adam mewariskan historis, dosa. Bang, historis. Anda mengatakan Bang, itu Adam, historis, Bang. Anda mengatakan Itu historis, Adam Bang. mewariskan dosa. Historis sejarah bang. Historis sejarah dosa berawal bang. Nenekmu Tolonglah. kiper, kau cuci toilet, jangan kau di sini. Otakmu cuman secuil. Bisa? Sudah bisa? Maksudnya yang mau ke kuping yang mana? Oh bisa. Coba.
Bukan. Bukan. Cek dan suara. Halo, Ci, simpan dulu. Harus dipelajari dulu itu. Halo, semangat malam. Iya, ada mic baru tapi belum tahu caranya masangnya, nanti besok dipelajari. Halo, semangat malam, Bung. Turun mina itu. Halo. Cek. Ada suara. Oke. Memfitnah Adam berarti memusuhi Adam. Kalau Anda merasa keturunan Adam, berarti Anda adalah keturunan yang sudah kerasukan iblis. Halo, semangat malam. Halo. Adam tidak memiliki dosa yang diwariskan ke keturunannya. Kalaupun ada kesalahannya, itu kesalahannya sendiri, bukan kesalahan anak keturunan. Yang mewariskan dosa itu bukan Adam. Yang mewariskan dosa itu adalah si jahat yang melakukan pembunuhan keturunannya sampai kepada Zakaria. Keturunannya itulah yang mewarisi dosa. Kenapa jadi blow on? Susah diajak waras, itu loh. Selamanya mau gila. Dijelaskan malah nganggap kita ini sebagai jemaat. Kita mau dibodoh-bodohinya. Oh sorry. Halo, semangat malam. Semangat malam. Assalamualaikum Gurunda. Mau lapor, izin Gurunda. Siap. Pak. Siapa tadi itu? Islam atau Kristen, teman-teman? Halo. Semangat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Maaf dari Banyuwangi Bang, kepencet. Siap. Tapi ngikutin terus Bang. Di bawah aja Bang. Alhamdulillah, makasih. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Tema belum goyang. Memang tema ini mengagetkan banyak orang. Tema ini sangat mengagetkan. Mereka tidak pernah membayangkan kalau akan seperti itu adanya. Memang kaget pasti. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan hal yang diajarkan oleh Paulus. Tadi bingung kan? Bingung. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Yesus mengajarkan bahwa bahwa ia mewarisi dosa waris, yang mewariskan dosa itu adalah angkatan jahat. Nah, itu baru betul. Yang tadi itu dia cuman mengajarkan ajaran Paulus. Gitu teman-teman. Silakan rekan-rekan non-muslim ajukan permintaan.
teman-teman sekalian ya. Mereka pasti kaget karena selama ini yang mereka pikirkan adalah bahwa mereka mewariskan dosa dari Adam. Itu yang mereka pikirkan selama ini. Mereka didoktrin dengan data itu. Tapi ternyata tidak ada. Yesus mengatakan bahwa mereka mewariskan dosa, diwarisi dosa dari Adam. Itu enggak ada. Tidak ada diajarkan Yesus bahwa mereka mewarisi dosa dari Adam. Yang ada, Yesus mengatakan orang Farisi mewariskan dosa pengikutnya menjadi 2 kali lebih jahat dari Farisi, dan mereka menjadi orang neraka. Itu yang ada. Itu yang ada, teman-teman sekalian. Tidak ada Yesus mengajarkan Adam mewariskan dosa, itu enggak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nah, mereka didoktrin 2000 tahun. Begitu apologet hadir, apologet Islam menyampaikan hal ini, bahwa sebenarnya menurut Yesus yang mewariskan dosa itu bukan Adam, tetapi yang mewariskan dosa adalah nenek moyang orang Farisi. Itulah yang mewariskan dosa. Nenek moyang orang Farisi yang mewariskan dosa kepada orang Farisi. Halo Bang Zuma. Ya, halo juga. Silakan. Dari Kristen. Islam saya Bang. Ya. Ada yang mau disampaikan? Semangat aja Bang, semangat ya. Makasih, makasih. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu teman-teman sekalian. Jadi orang Farisi ini yang mewarisi dosa dari nenek moyang mereka. Itu kata Yesus. Jadi Yesus tidak mengajarkan Adam mewariskan dosa. Yesus mengajarkan bahwa yang mewariskan dosa itu adalah kakek dari orang Farisi, yaitu yang membunuh nabi-nabi, yang menyalib nabi-nabi. Itu harus dicatat. Dan orang-orang Farisi menurut Yesus adalah orang neraka. Nah, sebagai orang neraka, orang Farisi ini mentobatkan orang lain menjadi pengikut agamanya dan menjadikan mereka orang neraka dan yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Jadi ada yang lebih hebat, ada yang lebih dahsyat dari orang Farisi yang menjadi pewaris dosa dari pembunuh para nabi. Ada yang lebih hebat dari mereka. Siapa? Pengikut mereka. Kenapa lebih hebat dari pengikut mereka? Sehebat-hebatnya keturunan pembunuh para nabi, pengikutnya jauh lebih hebat. Karena Yesus mengatakan 2 kali lebih jahat. Nah, sekarang siapa pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Itu pertanyaan serius. Itu pertanyaan serius. Siapa yang menjadi pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Agama mana yang didirikan oleh orang Farisi? Islam atau Kristen? Nah, itu dia jawabannya. Jadi dosa waris itu ada, tetapi bukan Adam yang mewariskan, melainkan pembunuh para nabi. Itu dia. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Yuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Muslim Bang, Muslim. Sehat. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Jangan takut. Silakan naik. Makasih sahabatku. Silakan naik ajukan permintaan. Bahasan kita luar biasa. Thank you teman-teman. Liliana tak urus. Masya Allah. Ufti Emira. Tap-tap layar semuanya rekan-rekan sekalian. Makasih. Iya sahabat Faria. Silakan di tap-tap layarnya, posting ulang teman-teman sekalian, tembuskan 2M biar banyak orang yang datang sini untuk menyimak kita. Yang Kristen keberatan dengan apa yang kita paparkan, mereka bisa naik ke atas untuk membantah data-data kita. Silakan ajukan permintaan saudara-saudara non muslim. Jangan sungkan, ilmu itu mahal. Jadi karena ilmu itu mahal, maka silakan naik ke sini untuk membahas tema kita ini. Jangan takut, percayalah. Di sini Anda tidak akan dihujat. Di sini tempatnya Anda dibina supaya menjadi orang yang paham tentang Bible secara menyeluruh. Bukan hanya dengarkan doktrin dogma di gereja doang. Silakan Bang. Halo Bang Juma. Halo juga. Apa kabarmu? Baik. Siapa mewaris dosa? Kamu. Dosa siapa? Dosanya para penyalib Nabi. Aduh. Gak ada nabi kami. Kalian yang punya nabi. Iya, tapi para keturunan pembunuh Nabi. Keturunan para pembunuh Nabi itu yang kemudian mendirikan agama bernama Kristen. Orang-orang Farisi menyuruh poligami. Oh. Halo Saudara Emmanuel, selamat malam. Halo, selamat malam. Boleh bertanya, Bang juga. Buka kamera silakan. Buka kameranya. Buka kamera. Iya. Gak apa-apa kalau nggak open cam Bang. Harus buka kamera saudara, silakan. Gak apa-apa kok, buka kamera aja, enggak masalah. Buka kameramu, Immanuel. Buka kameramu. Kamu juga Raja Padoha. Ada si Leli tadi datang ke sini. Siapa? Si Ledi itu poligamiku itu si Ledi itu. Oh, rupanya kalian penganut poligaminya. Halo, silakan Saudara Emmanuel dan Raja Padoha buka kamera. Silakan. Janganlah. Kenapa pula jangan? Nanti kena PL lagi kita. Dah. Halo, semangat malam. Silakan Saudara Emmanuel, salam kenal Bang. Sering baca Bible Abang ini? Ya sering Bang. Oke. Adam. Sebelum membahas temanya ini, Bang, saya boleh bertanya, Bang? Boleh, silakan. Ini kan tentang temanya siapa pewaris dosa. Oke. Nah, dalam Al-Quran itu, menurut Abang siapa pewaris dosa dulu? Di Al-Quran nggak ada Bang. Nggak ada yang mewariskan dosa. Ya. Adam nggak. Adam tidak pernah mewariskan dosa. Hanya di Kristen yang mengajarkan dirinya diwariskan dosa kepadanya. Kalau kami umat Islam nggak ada. Namun Jadi nggak ada
dosa warisan di ajaran Islam bang? Nggak ada. Dosa tanggung masing-masing. Terus dosa ditanggung masing-masing ya. Jadi Iya. akar dari dosa pertama Islam nggak mengakui ada. nggak Adam dan Hawa? Nggak ada akar-akaran, nggak ada. Yang hilap di jannah itu Adam, dan yang bertobat kepada Allah Adam, dan yang diampuni oleh Allah adalah Adam. Dah selesai. Nggak ada keturunannya menerima warisan dari Adam alaihissalam. Ya, itu kan dogma Islam ya bang ya. Itu bukan dogma, itu dalilnya dan itu rasional. Bagaimana mungkin Anda tidak melakukan dosa, tiba-tiba saja dikasih dosa, kasih harta, iya ini dosa. Abang cacat dari segi pernyataan ini. Dogma itu pengajaran bang. Iya tahu. Artinya, itu berarti pengajaran Kristen, pengajaran Al-Quran gitu loh. Iya, saya tahu, saya ngerti. Tapi dogma yang Anda anut itu tidak sesuai dengan data, dalil. Gitu loh. Akhirnya berujung kepada doktrin. Ujung-ujungnya doktrin. Iya. Kan gitu. Sekarang saya boleh jawab bang ini. Saya nggak memaksakan abang untuk istilahnya mengertilah dari sisi saya ya. Karena ini yang yang saya imani juga bahwa di dalam kekristenan itu ada 3 dosa yang dilakukan oleh yang diakibatkan oleh Adam dan Hawa. Kami mempercayai bang memang dosa warisan kalau kami bilang, atau dosa asal. Nah dari dosa asal inilah. Halo bang, bisa kedengaran bang? Iya, kedengaran. Silakan. Oh ya, kasih. Ya, dari dosa asal inilah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yang di kitab kami di Kejadian pasal 3 tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, mengakibatkan 3 dosa yang terjadi pada diri manusia. Yang pertama, ya dosa asal itu tadi, dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Yang kedua itu dosa nenek moyang, atau nenek moyang itu keturunan kita gitu bang. Yang paman saya dulu punya nenek moyang jahat gitu kan, suka membunuh orang. Nah itu sampai ke kitanya gitu dosa itu. Dan dosa pribadi itu dosa yang dilakukan dari diri kita sendiri, seperti itu yang kami anut bang. Ada dalilnya nggak tentang ada mewariskan dosa ke keturunannya, ada nggak? Ada di dalam Bible ada. Iya. Di kitabnya Yahudi atau di kitabnya Kristen? Di kitabnya Yahudi juga ada bang. Di mana itu? Kami nggak kalau kami Kristen bang nggak ini. Kitab Yahudi itu kitab Taurat maksud abang kan? Kitab Tanak. Kitab Taurat. Iya, kitab Taurat. Kitab para Musa gitu kan? Yang Ketubim, iya. Iya, ada bang. Jelas di situ di dalam Kejadian pasal 3 manusia jatuh ke dalam dosa karena mereka memberontak terhadap firman Allah. Mereka dikatakan di situ memakan buah terlarang, pengetahuan mana yang baik mana yang tidak jahat. Kalau buahnya di situ nggak dijelaskan di situ bang buah apa, tetapi buah yang di Taman Eden itu mereka makan. Sementara mediatornya itu adalah iblis. Mereka dicobai oleh iblis. Iya, yang saya maksud bahwa pelanggaran itu diwariskan ke keturunannya itu tertulis di kitabnya Yahudi itu di mana? Di Kejadian bang. Taurat Nggak kan ada. kitab Yahudi itu. Nggak ada diceritakan mewariskan keturunannya, nggak ada. Dia memang secara tidak eksplisit dituliskan, tetapi kita lihat kan rentetan peristiwa
rentetan peristiwa yang terjadi ketika dosa itu dilakukan oleh Adam dan Hawa. Iya, tapi kan tidak ada diceritakan bahwa dosanya diteruskan ke cucu-cucunya, itu kan nggak ada dalilnya. Berarti kalau ini dianut Kristen berarti ini fitnah. Tanpa dalil kan fitnah. Enggak, Berarti berdasarkan fakta yang terjadi, Bang. iya, faktanya nggak ada. Dikatakan ini akan menjalar ke keturunanmu, itu nggak ada. Itu cuma ada di Paulus. Sedangkan polanya adalah yang memusuhi Adam dan keturunannya itu adalah iblis. Nah, sekarang kalau Anda memfitnah Adam tanpa ada dalil, berarti Anda sudah masuk ke dalam jerat iblis untuk memfitnah kakek sendiri. Karena nggak ada dalil. Berarti iblis berhasil mempengaruhi Anda untuk memusuhi kakek Anda. Karena Tuhan di dalam Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Nah, Anda adalah keturunan perempuan tersebut, di mana perempuan ini tidak mewariskan dosa kepada anaknya. Tetapi Anda memfitnah dia, berarti musuh daripada nenek Anda itu sudah merasuki Anda dengan memfitnah nenek Anda sendiri. Begitu, Bang. Bukan menfitnah, memang kenyataannya kan Adam dan Hawa memang jatuh ke dalam dosa. Itulah tadi dari awal saya bilang kan, Bang. Yang kami imani seperti itu, yang dalam Alkitab dalam Kejadian pasal 3. Ya, kalau bukan fitnah kan ada dalilnya. Ya, saya baca di dalam Kejadian ya. Silakan. Di mana, Bang, tertulis? Di Kejadian berapa? Kejadian Kejadian berapa? Hei, tidak terdengar suaranya, Bang. Terjeda, Bang. Suara nggak kedengaran di kami. Tes. Adam difitnah oleh cucunya sendiri. Berarti cucunya ini sudah kerasukan kucing. Tega sendiri memfitnah neneknya sendiri, kakeknya difitnah sendiri. Apa yang merasukimu sampai kakekmu kau fitnah? Bukannya kau bela kakekmu, malah kau memfitnahnya. Cucu durhaka kau ini, kawan. Keturunan para pemfitnah, ngaku nerima dosa dari Adam, padahal Adam tak pernah mewariskan dosa. Halo, semangat malam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, sehat saja kita? Sehat, alhamdulillah, makasih. Kebetulan kita lupa kata,
Iya. Saya, siapa tahu Anda sikit di belakang, saya jadi tembok tak, saudara? Makasih. Iya. Luar biasa. Nanti saya mau tanya itu rumah yang di Desa Damai ini. Iya. Nanti saya masuk di Paul, nah. Iya. Makasih deh, makasih. Rumahnya orang tua di itu, di Sipur, orang tua. Oh, siap. Jadi selalu. Iya. Terima kasih sudah dinaikkan Bunda Rahma. Assalamualaikum, salam hormat. Saya izin turun ya. Bunda. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bang. Iya, halo. Mana dalilnya, Bang? Dalilnya di mana? Nah, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 18 dari situ. Saya ini bacakan, yang bisa dengar. Di mana? 16, 17. 18. Nah, Iya. disitulah bang kita melihat dari segi dosa pewaris itu tadi, dosa turunan itu tadi. Nah, sekarang saya jelaskan aja langsung ya bang ya. Iya. Saya simpulkan aja tadi saya sempat baca firman Tuhannya, karena HP ini cuma satu. Jadi kalau dibuka di Alkitabnya, suaranya tadi nggak kedengaran seperti itu. Iya. Oke, jadi kesimpulannya di situ bang, kenapa Adam dan Hawa mewarisi dosa terhadap keturunannya, setiap manusia keturunannya ya. Nah, di situ kan Tuhan langsung memberikan sanksi kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, Hawa akan susah melahirkan. Sampai sekarang mana ada perempuan yang tidak melahirkan. Ini pikirnya. Yang kedua, akan bersusah payahlah, ini untuk Hawa, untuk Adam. Akan bersusah payahlah Adam untuk mencari nafkah. Nah, di situ. Nah, sampai sekarang kita mana ada yang istilahnya kayak dulu di Taman Eden langsung menikmati berkah Allah yang dibilang sama saudari kita Muslim seperti itu. Nah, itulah yang mengakibatkan dosa pewaris itu. Setelah itu kita lihat lagi peristiwa anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Mereka membunuh, kan itu kan dosa bang. Semua yang dilakukan itu dosa sampai pada keturunan-keturunannya. Nah, itu dalilnya bang di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, 16 sampai 18. Sampai ular pun di situ yang dipakai iblis untuk menggoda Adam dan Hawa, dia juga diberikan suatu ganjaran dari Tuhan, kan seperti itu. Sehingga Yesus harus turun. Sehingga Yesus harus turun menebus itu semua gitu. Ya. Nah, artinya setelah Yesus menebus, wanita nggak sakit lagi melahirkan dan laki-laki nggak sulit lagi cari nafkah gitu ya. Kembali seperti kita di Eden. Apakah itu terbukti? Jawab dulu. Konsepnya beda lagi. Konsepnya gimana? Loh, kok jadi beda? Gimana ceritanya? Katanya Adam, bukti dia dikutuk, susah payah cari uang, dia akan bersusah payah mencari hidupnya. Dia dengan rumput duri yang dihasilkan bagimu, tumbuh-tumbuh daripada menjadi makananmu dan seterusnya. Itu untuk ular, dan juga untuk perempuan itu susah untuk melahirkan. Lalu dia birahi kepada suaminya. Yesus turun menghapus itu, mendamaikan kembali manusia dengan Tuhan katanya. Nah, berarti setelah itu kita kembali kayak di Eden. Enggak, ini tadi kan saya pakai di dalam iman Kristen itu ada 3 dampak daripada dosa itu, dan yang Yesus selesaikan dosa itu yaitu dosa warisan ini tadi, pewaris ini tadi. Kita itu dia. Kita masih di berarti dunia, kembali ke Eden dong. Enggak. Loh, kan kita sudah selagi ditebus. masih ada di dunia.
Kan sudah ditebus, berarti kita harus kembali ke Eden. Karena sudah ada lagi, udah ditebus. Udah ditebus. Udah ditebus sama Yesus atau enggak? Ditebus sama Yesus atau tidak? Sudah ditebus, tapi berarti kita harus kembali tapi ke Eden. dosa waris ini. Berarti kita harus hidup ke Eden minimal itu kita Firdaus, hidup. nanti dia akan datang. Ya, lalu apa fungsinya Yesus kalau gitu? Fungsinya Yesus apa? Surga. Fungsi darah Yesus apa kalau gitu? Akan kembali ke Firdaus. Lo kok akan? Kan Yesus sudah. Kan sudah 2000 tahun lalu. Sudah ditumpahkan darah Yesus untuk itu. Kenapa tidak kembali ke Eden kita? Yang ditebus itu kan kuasa daripada dosa itu, Bang. Nah, sekarang memang manusia 100% nggak suci di situ kan, karena kita manusia punya keterbatasan. Berarti konsep ini bukannya ini cuma fitnah ke Adam ini. Cuman fitnah ke Adam doang demi untuk menjajakan darah Yesus. Tapi tidak ada manfaatnya kan? Ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kita masih tetap wanita kita melahirkan sulit. Apa itu? Enggak, bentar Bang. Ganti-gantian kita ngomong. Boleh ngomong Bang? Iya silakan. Saya tunggu apa manfaatnya Yesus mati disalib. Manfaatnya yang dampaknya apa dampaknya? Dampaknya kita tidak lagi kayak kami mengimani tidak lagi mewarisi dosa warisan ini, tapi tetap ada tadi yang saya sebutkan dosa, ada 3 tadi konsep dosa dalam iman Kristen itu ya Bang ya. Yang tadi dosa asal, yang kedua tadi dosa nenek moyang, yang ketiga itu dosa pribadi seperti itu. Dosa nenek moyang sudah dihapus oleh darah Yesus. Yesus mati berarti potensi berdosa udah dicabut lagi oleh Yesus, kembali lagi seperti Adam. Apanya ini? Kenapa masih ada 2 itu? Maksudnya apa? Katanya Yesus datang untuk nebus, berarti Yesus menghapus potensi dosa kepada keturunan Adam, sehingga harusnya orang-orang Kristen yang percaya kepada penyaliban hidupnya sekarang ini mereka telanjang dan mereka tidak sadar kalau dirinya telanjang. Kenapa? Karena dicabut lagi kemampuan mereka untuk mengetahui baik dan jahat karena sudah dihapus oleh Yesus. Itu harusnya yang terjadi. Akibat makan buah, Adam tahu baik dan jahat. Adam tahu dirinya telanjang. Yesus nebus itu sehingga harusnya kembali ke settingan semula, kembali ke pabrik. Seluruh keturunan Adam kembali ke pabrik. Apa itu? Tidak tahu baik dan buruk dan telanjang tanpa tahu dirinya telanjang. Itu kalau logikanya, kalau Yesus datang nebus dosa itu. Kecuali kalau itu hanya karangan doang demi untuk supaya orang itu lega melakukan dosa dan seterusnya, darah Yesus sebagai tumbalnya, ya inilah yang terjadi hari ini. Apa efeknya coba? Wanita masih sulit, laki-laki masih sulit cari nafkah. Lalu, bukankah itu hanya sebuah dogma penggiringan saja, penggiringan? Padahal yang sebenarnya yang Anda harus pikirkan adalah sabar. Yang Anda harus pikirkan adalah fitnahan ini terhadap Adam itu hoax, tak ada. Yang bukan fitnahan adalah bahwa orang Farisi mewarisi dosa akibat pertumpahan darah yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, sehingga mereka orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini menjadi orang neraka yang tidak mungkin lolos dari neraka. Itu yang Anda harus pikirkan. Lalu pewaris neraka ini menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamanya, lalu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka sendiri. Dengan kata lain, kalau nubuatan Yesus ini betul-betul terjadi, ada orang Farisi yang membentuk sekte di luar Yahudi, di mana pengikutnya adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri.